Welcome back to English with Mr. Marbun. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun mapel bahasa Inggris kelas 11 ya, SMA, dan juga ini bisa digunakan untuk yang SMK ya. Oke, baiklah, di sini ada beberapa soal pilihan berganda ya, sekitar 40, dan juga ada 5 soal esai. Ya, bagi kamu yang ingin mendapatkan soal ini, silahkan ikuti video ini mulai dari awal sampai terakhir, karena saya akan memberikan kode soal yang akan kamu inginkan. Apabila kamu inginkan soal ini, kamu akan memberikan kode yang saya sebutkan dari video ini. Jadi kamu harus mengikutinya karena kodenya akan saya pisahkan ya. Barangkali mungkin di menit keberapa itu kodenya ada sekitar 5 digit ya, 5 digit yang harus kamu perhatikan. Baiklah, langsung saja. Di sini ada ya, ada pilihan berganda ya. Nomor 1, langsung saja kita sini ya. What does the letter tell us about? Jadi apa di sini maksudnya? Surat ini berbicara tentang apa ya, isinya apa gitu ya, itu maksud dari soal ini. Oke, jadi kalau kita lihat dari soal ini berarti kita lihat dulu langsung ke sini ya. How are you? Hopes everything is okay with you. I'm alright. Here we are going to have national examinations. Are we? Yeah. Are you well prepared for it? Well, to be honest, I just have some difficulties in preparing for it. Jadi katanya ada kesulitan dalam mempersiapkannya, especially in science. Katanya dalam khususnya dalam ilmu pengetahuan, maksudnya ini mungkin IPA ya. There are extra lessons in my schools and I take them all. Oke, jadi kira-kira di sini ceritanya berarti di sini sepertinya dia minta apa ya, minta bantuan atau minta saran ya. Tapi sini kita lihat dulu. But I feel that they don't help. I'm still confused in solving mathematics problems. I'm just worried that I failed the national examination. Katanya ya, saya khawatir kalau saya ini gagal nanti dalam menghadapi ujian nasional. Do you have any suggestions for me? I really appreciate your help. Jadi ceritanya sini minta saran ya. Oke, jadi kalau ceritanya sini minta saran berarti ini mengenai minta saran atau memberikan saran ya. Oke, jadi what does the letter tell us about? Jadi sini kalau kita lihat asking for a friend to teach mathematics. Di sini nggak minta mau mengajari ya. Preparing for the national examination. Ya, memang ya di situ, tapi lebih ininya ada yang lebih difokuskan ya. Asking for a friend's suggestion to solve a problem. Nah, ini dia. Ini minta saran ini ya. Minta saran dari teman bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Ini sekedar saran saja ya. Giving a solution to a friend. Berarti jawaban benar adalah ini ya. Nah, ini dia. Oke. Ini jadi yang jawaban yang benar adalah ini. Kita lanjutkan. I'm still confused in solving mathematics problems. The underlined word means. Oh, ini yang di confused. Berarti yang ini ya, di underline ya. Confused ya. Ini dia yang di underline. Kita buat dulu. Oke, yang di underline ya dulu. Ya. Ya, confused. Jadi kalau di sini unable to read quickly, unable to think clearly. Berarti ya unable to think clearly, karena kan ceritanya kan ini dia bingung, berarti susah ya, berarti tidak dapat berpikir dengan jernih ya. Oke, ini jawaban yang tepatnya. Oke, kita lanjutkan. I'm just worried that I failed the national examinations. The antonym of underlined words. Ini sepertinya yang digaris bawah adalah ini ya, fail ya. Yang digaris bawah ini fail ya. Ini langsung ini apanya hilang ya. Oke, kita garis bawah dulu ya. Ya, yang digaris bawah adalah fail. Ya, berarti fail itu kan gagal. Berarti kalau lawan katanya berarti sukses, berarti berhasil ini ya.
Berarti ini jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan. Why is Wulandari worried that she may fail the national examination? Dari cerita dia atas tadi, dia kenapa dia khawatir bahwa dia akan gagal? Ya berarti dia karena masih bingung ya, bagaimana dalam menyelesaikan matematikanya tadi gitu ya. Berarti kita lihat sini dulu. There are extra lesson in at Julia School. No, bukan ini jawabannya ya. Ini she will have the national examination soon. Ya, benar sih, tapi bukan itu ya masalahnya. Kekhawatirannya bukan itu. She is confused in solving mathematical problem. Nah, ini dia. Kekhawatirannya dia belum bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, jawabannya C ya. Kita lanjut ke nomor 5 sampai nomor 11 ini ada teks dia. Ada gelatin, protein. Nah, di sini ada teks ya. Ini sepertinya teks explanation ya. Oke, kita lihat saja dulu langsung soalnya saja ya. Karena kalau bentuk teks seperti ini kita langsung ke soalnya saja supaya kita tidak membaca dua kali ini teksnya ya. Okay, the text above discuss about the process of making gelatin, advantage of minerals, uses of bones, protein food, gelatin's products. Oke, jadi ini kira-kira bercerita tentang apa nih teks above ini? Nah, ini berarti sama saja untuk mencari ide utama dari teks ini. Ya bisa saja ini berada di paragraf pertama ataupun ada di paragraf terakhir gitu ya. Oke, ataupun ini kalaupun dia di paragraf pertama mungkin di awal paragrafnya ya, mungkin kalimat pertama ya kan, atau di kalimat terakhir gitu. Oke, langsung saja kita lihat apakah itu the process of making gelatin atau keuntungan dari minerals. Kita lihat dulu. Gelatin is a protein substance that comes from the skins and bones of animals. Most people know it is the substance used to make a jelly-like salad or dessert. Nah, not only is it is useful in making these foods, but it is also beneficial to the consumer because it's high protein content. Nah, di sini katanya kalau gelatin itu merupakan kandungan protein yang berasal dari kulit maupun dari tulang hewan gitu. Kebanyakan orang mengatakannya sebagai zat yang digunakan untuk membuat jelly seperti salad ataupun ya makanan ini ya, makanan penutup seperti itu ya. Ini dia. Jadi katanya ini ya, sekarang not only is it useful in making this food. Jadi ini ceritanya tentang gelatin ya. Apakah sini ada tentang gelatin ya? Ini the process of making gelatin. Terus the process of producing gelatin. Berarti ini bagaimana cara membuat gelatin ya. Oke, jawaban yang benar adalah A ya. Oke, langsung gitu. Kita langsung buat keputusannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. The grease first must be eliminated. Grease itu ya lemak ya, lemak. Oke, the grease first must be eliminated. What does the underlined word mean? Ya, kalau ini berarti yang di garis bawah adalah grease ya. Yang di garis bawahnya adalah grease. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ya tentu saja fat ya, karena fat itu, grease itu adalah lemak ya. Jawabannya yang benar adalah A. Nah, berikutnya kita masuk nomor 7. Which of the following statement is true? Jadi mana sini pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar berarti satu di sini pernyataan benar, yang semuanya yang selainnya itu salah ya. Kita lihat dulu. The chemical used in making gelatin comes off the surface of bones by rinsing with water. Kita lihat dulu dari teksnya apakah benar ada di sana. Ya, apakah ada di sini ya? Nah, katanya seperti ini. Ya, chemical used. Jadi ceritanya ya, the chemical used in making gelatin comes
of the surface of the bones by rinsing with water. Jadi dari permukaan tulang dengan cara rinsing, mencucinya dengan air. Apakah benar di sini? Kalau di sini tadi tidak ya. Oh, bukan dengan seperti itu ya. Ya, di sini kan the process of gelatin made from bones which varies slightly from that of gelatin made from skin. The grease first must be eliminated, then the bones are soaked in a solution of hydrochloric acid in order to rid them of minerals and are washed several times in water. Nah, jadi di sini bukan rinse ya. Ini salah. Gelatin made from skins is produced in the same way as that made from bones. Oh tidak ya, ini tidak sama ya. Yang C, when the gelatin is dried, it is in powder form. Ketika gelatinnya ini dikeringkan, dia akan bentuk powder. Betulkah kira-kira? Kita lihat di sini ya. A fluid forms from this heating, and it is concentrated, charred and sliced. Finally, it is dried and ground, and its final form, gelatin is white, tasteless, and odorless. Sepertinya tidak ada ya dikatakan seperti itu ya, bahwa dia akan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk ini seperti tepung atau bubuk ya. Grease probably does not aid in producing gelatin. Nomor ini ya, jadi kalau yang nomor 7 ini sepertinya sudah ketahuan ya jawabannya ini. A fluid does not form from this heating. Nah ini sepertinya lemak ini mungkin tidak akan membantu dalam memproduksi gelatin ya, justru karena grease-nya dihilangkan, maka ini tidak ya, berarti ini ya jawaban yang kita lihat dulu ya. Ya, jadi inilah yang benar ya. Oke, ini yang benar. Tadi kan yang diminta adalah ya statement yang benar ya. Oke, langsung ke nomor 8. Next, the bones are placed in distilled water. Paragraf itu, the word distill. Ya, distill ini seperti disaring ya. Disaring ya. Ini dia, place in fresh distilled water and then heat it again at a little over ini sebesar 100 derajat Fahrenheit. Nah, jadi distill itu sama artinya dengan apa gitu maksudnya distill ini ya. Oke, jadi sama artinya dengan ya purified ya, dimurnikan gitu ya, dimurnikan ya. Oke, nomor 9. What is the main idea of the second paragraph? The second paragraph ini ya, second paragraph. Ya, main idea bisa saja di sini ya, produce di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Itu kalau mencari main idea ya, main idea dalam sebuah paragraf itu ingat. Ya, jadi untuk mencari main idea atau ide pokok dari paragraf itu dia carinya di sini ataupun di terakhir gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. The final form of gelatin is white and odorless. Ini seperti yang sudah ada disinggung ya, sepertinya sudah ada disinggung. Tapi kita lihat dulu. Gelatin can only be produced in distilled water. Kalau kita lihat di sini ada the process of producing gelatin is a long and complex one. Ini cara berarti sepertinya ini ya, sepertinya ini ide utamanya tentang proses produksinya ya. Oke, jadi producing gelatin is not simple work. Sepertinya ini ya. Dia menceritakan ini ya. Sepertinya ya. Producing gelatin needs a lot of fresh water. Ya, ini terlalu khusus. Kalau ini simple, bukanlah pekerjaan yang sederhana, berarti ini secara umum gitu ya. Gelatin can be produced from 2 sources. Nah, sepertinya ini jawaban yang tepat ya. Ini lebih umum dia karena akan diuraikan dalam kalimat-kalimat berikutnya ini dia. Karena ini kompleks ya, berarti bukan sederhana ya maksudnya. Oke, dia berada di sini ya, berarti berada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Oke,
Kita lanjutkan, berarti jawabannya ini ya. Berarti jawabannya adalah C ya. Nomor 10, from the text we know that. Oh, ini mencari yang sesuai dengan teks ini ya. Oke. From the text we know that we can easily produce gelatin at home. Oh, tidak ya. Gelatin can only be used in photographic industry. No. It is necessary to add mineral to the gelatin. Ya, tidak menambahkan mineral ya ceritanya, tidak perlu mineral. Fat aids in the process of making gelatin. Katanya lemak itu membantu. Sepertinya tidak membantu ya. Gelatin is good food because it is high protein. Ya benar ini ya. Jadi yang benar adalah E ya. Jawabannya E nomor 10. Kita lanjutkan. But it is also beneficial to the consumer. Ya, yang underline yang mana ini ya? Kok ini tidak ada muncul ya? Ya beneficial ya, yang garis bawahnya adalah beneficial ya. Beneficial itu artinya manfaat ya, keuntungan ya. Jadi yang cocok useful, ini manfaat, berguna. Nah, ini jawaban yang benar adalah A ya. Unfaithful, tidak. Unfaithful, tidak dapat percaya. Dangerous, berbahaya. Various, bervariasi. Addictive, mengandung adiktif. Tidak ya, berarti yang benar adalah jawabannya 11A. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 12. The letter tell us about. Ini cerita masih surat ya. Ini masih tentang surat. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. The letter tell us about. Kita lihat dulu. Dear Vina, ini berarti kepada Vina, yang ditujukan kepada Vina, yang mengirim adalah Viko ya. Hi there, how are things with you? It is good to know that you are doing fine in business. Have you received my postcard? I'm now sitting in my hotel room writing a letter to you about my wonderful holiday. I think this is the most wonderful holiday I ever had. The people are very friendly. Katanya ada banyak turis di sini. Maksudnya tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi. Local art yang indah, craftnya juga, kerajinan-kerajinan. Tasty traditional food, makanan tradisional yang enak gitu ya, and much more. Berarti ini tentang apa ya? That letter tells us about Viko's holiday in Bali. Vina's letter atau Viko's experience of Viko's favorite places. Vina's plans Bali. Justru dia sudah pergi ke Bali dia ceritanya. Berarti ini tentang holiday-nya ya di Bali. Akhirnya ini holiday-nya di Bali nih ceritanya ya. Oke, yang benar berarti jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan. Which statement are true based on the letter above? Vina is Viko's sister. Viko is doing a business. Vina has not got married. Viko is a student. Viko's holiday was exciting. Kalau kita lihat di sini berarti dia now I can't believe this is my last day. I wish I could spend more time here. I am certain I will stay longer in my next. Berarti dia sangat menikmati ya, karena di sini saya berharap saya bisa lagi menghabiskan waktu di sini. Saya benar-benar Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa dia ini sebenarnya sangat senang ya untuk liburan di Bali ini. Oke, berarti jawaban yang benar adalah untuk yang nomor 13. Ini ya, exciting itu senang ya. What day is Viko's going to arrive at home ya? Ya, kapan dia akan sampai di rumah gitu ya? Kalau kita lihat di sini dia kapan ini ceritanya? Di sini dia katanya I will be at home about 3 p.m. tomorrow. Tomorrow berarti di sini ya on Monday I must go. Berarti ini hari Sabtu dong ya?
Karena dia kata di sini, oh sorry, Monday hari Senin, berarti dia harus sampai hari Minggu gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah kita lihat dulu ya. What day is Fico going to arrive at home? Kalau kita lihat sini ada Thursday, ada Friday, Saturday, Sunday, Monday. Oh, kita lihat dulu lagi ya di sini. Kalau kita lihat di sini Oke, it is Thursday. It is Thursday today. Hari ini adalah hari Kamis. I can't believe this is my last day. Hari terakhirnya. I wish I could spend more time here. I'm certain I will stay longer on my next visit. I will be at home. Ya, di sini pukul 3 besok. Berarti hari Jumat dong. Karena katanya dia nulisnya hari Kamis, katanya dia akan sampai itu besok, berarti hari Jumat. Ya. Oke, berarti Friday. Jawaban yang benar adalah Friday. The letter shows that Fico is not eaten the day before. Tidak ya. Kita lihat dulu yang B-nya. Both all beautiful local arts. Apakah dia membeli? Coba kita lihat dulu ya. Apakah dia membeli? Kita lihat di sini dulu ya. Okay, I think this is the most wonderful holiday have I ever had. The people are very, very friendly. And ada sini juga beautiful local art and craft. Ya, di sini juga. Kalau di sini sih, ya kita lihat dulu ya. Berarti nomor 15 ya, tidak ada ya ceritanya dia bahwa dia membeli ya. Has tried the traditional food. Ya, karena dia sudah merasakan, katanya tasty, berarti enak, berarti dia sudah mencobanya ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C ya. Oke, kita lanjut nomor 16 sampai 20. 16 sampai 20 ini ya. What's the best title for the text above? Ini tentang apa ini kira-kira? Ya, kita lihat dulu yang ya di sini cerita tentang apa ya. In autumn, the color of the leaves changes into beautiful yellow, red, and brown. Do you know how this happens? To answer that question, first we have to understand is about leaves. Leaves are the food factories of plants. Plants take water. Ya, di sini plants take water from the ground through their roots. Berarti ini daun ya. Ini sepertinya daun ini. Ini di musim ya. Ini musim gugur ya. Oke, berarti sepertinya ini tentang ya. What is the best title for the text above? Tree? Tidak ya. Seasons? Kurang cocok ya. Fotosintesis kah? Atau the changes of leaves? Ya, sini kalau kita lihat tadi ceritanya, ini mengarah seperti ini ya. The color of the leaves changes into beautiful yellow, red, and brown. Berarti sini perubahan warna dong, perubahan warna dari daun. Oke, berarti yang benar adalah ini ya. Berarti the changes of leaves. Okay. A part of trees which is used to take water from the ground is bagian dari pohon yang digunakan untuk menyerap air ya. Menyerap air dari tanah apa ya disebut dengan apa? Ya seperti yang kita tahu pasti akar gitu ya. Kalau yang dipakai untuk ini berarti yang jawaban yang benar adalah root. Root itu akar, branch itu cabang, leaf itu daun, fruit itu buah. Oke, kita lanjutkan. When do the trees produce their food? Kapan? Ya, kapan pohon ini menghasilkan buahnya? Oh, ini berarti menanyakan musimnya ya. Tentu saja ini pasti di musim semi. Kalau kita lihat sini, ya di sini ya mana ya? Nah, kalau kita lihat sini. Ya
begins in food factories. Nah, the tree begins to close their food factories. The green chlorophyll substance disappear. Kalau kita lihat di atas, oke. Nah, tentu saja dia akan menghasilkan makanan ya. Makanannya itu di musim nomor 18 berarti jawabannya ada di musim semi ya. Oke. Jawaban yang benar adalah D, in summer. Ya, jadi jawaban yang benar lah ya ini ya, di musim in summer ya. Ini in summer. Oke, nomor 19, the plants use sunlight to turn water and carbon dioxide into glucose. Ini ceritanya katanya sunlight ini sinar matahari untuk merubah air dan karbon dioksida menjadi gula ya. Glucose. The underline word turn itu apa maksudnya? Ini yang di garis bawah ini ya. Turn itu. Oke, berarti 19 ini kan berubah air dan karbon dioksida itu menjadi glukosa. Oke, berarti jawaban yang benar adalah change ya, merubah. Change. Oke, what makes the tree looks beautiful in autumn? What makes the trees look beautiful in autumn? Autumn. Nah, seperti apa dia kelihatannya di musim autumn ini ya? Autumn. Ya, kita lihat dulu sini sini tadi ada ya. The day gets shorter and shorter. The tree knows that they have to be ready for winter. During the winter, there is not enough sunlight or water for photosynthesis process. Oke, kalau kita lihat di sini sepertinya ya. Oke, kemudian the green chlorophyll substance disappears from the leaves as the leaves begin to lose their green color. They change into beautiful yellow and orange. Nah, di sini bisa kita simpulkan. Nah, ternyata what makes the tree look beautiful in autumn? Kalau di sini because the leaves color of tree change into beautiful combinations of colors ya. Karena dia warnanya itu bisa banyak gitu ya. Itu bisa kita lihat di sini itu ya. Dia bisa banyak warnanya pada saat itu. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 20 adalah jawabannya adalah ini ya, E. Oke, jadi untuk bagi kamu yang ingin mendapatkan soal ini, silakan jangan lupa untuk menyebutkan kodenya ya. Untuk menyebutkan kodenya adalah S I A P. SIAP ya, itu kodenya itu untuk soalnya. Jadi kalau kamu mau hubungi ke nomor WA yang sudah saya buat deskripsi, silakan buat kodenya SIAP. Nah, untuk mendapat kode ini kamu harus nonton videonya dulu ya. Oke, baiklah, saya pikir demikian dulu. Oke, kita lanjutkan dulu sampai nomor berikutnya, nomor 20 atau 30 soal lagi ya. 20 sampai soal 30 ya maksudnya. Oke, nomor 21 ya. Kita lanjutkan nomor 21. How are you doing? How are you doing? Bla 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 me. Kira-kira jawabannya apa di sini ya? Ini ada surat ya, surat pribadi. Tapi di sini kita harus mengisi titik-titiknya ini. Kita pilih jawabannya di sini ya. Oke, nomor 21 kira-kira jawabnya apa ya? Oke.
titik-titik. Kalau invite me, undang saya, tidak mungkin. Spend me, habiskan waktu, tidak cocok ya. Remember me, ingat saya. We met at Wake Mas, berarti cocoknya jawabannya adalah ini C ya, ini sesuai. Nomor 22. We met at Wake Campus at East Lampung last month. Katanya di sini ini bulan lalu kita ketemu di Jalan Kambas, Lampung Timur. I'm really blah 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 that you choose my country to spend the vacation. Saya benar-benar apa gitu ya, jawabannya apa? Sorrowful ini sangat sedih, glad senang, bored bosan, astonished disappointed kecewa. Berarti jawaban yang benar adalah seharusnya senang dong ya. 22 jawabannya B ya. Oke, 23. Mana ya, lanjut ya tadi ya. Sorry, I can't enclose our photos here. Saya tidak bisa melampirkan foto saya di sini karena you know my younger sister Melistiawati deleted them, menghapusnya. I had not kept them yet. Dia tidak menyimpannya, belum menyimpannya. In the bla bla bla. Kira-kira 23 jawabnya apa? Di dalam apa? Di dalam cupboard kah? Tidak mungkin di cupboard ya. Box kah? Tidak mungkin. Drawer? Tidak juga ya. Camera? Seharusnya kamera lah ya. Book? Buku. Seharusnya 23 kita lihat dulu. Berarti cocoknya ini ya jawabannya cocoknya ini lah kamera ya. Oke. 24. I'm looking forward to bla 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 from you. Berarti balasan ini. Ini artinya menunggu balasan from you. Berarti sini thinking, meeting, playing, seeing, hearing. Cocoknya apa ya? Ya kalau seeing menunggu bertemu, kalau hearing ini mendengar berarti balasan ya. Ya jawaban yang benar adalah E ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 25. Ya, nomor 25 sampai 33 ya. Which title best expresses the ideas in the passage? Ini bisa kita lihat dari sini ya, dari paragraf pertama atau paragraf terakhir ya. Ini tentang apa gitu ya. Kalau after many intermediate steps, sugar is produced at the same time a balance of gases is preserved in the atmosphere. Ini berarti sugar, apakah cerita tentang gula ya? Kita lihat dulu sini. It has long been known that when we exposed to light under suitable conditions of temperature and moisture, the green parts of the plants use carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen to it. These exchanges are the opposites of those that occur in respiration. The process is called photosynthesis. Ini ceritanya tentang fotosintesis ini ya. Oke, kita lihat dulu apakah itu kira-kira ya yang 25. Ya, itu proses tentang fotosintesis ya. Kalau ini chemical equation tidak mungkin, persamaan reaksi. Ya, exchange of respiration no. Proses photosynthesis ya, ini dia tentang ini ya. Ternyata itu bagaimana proses fotosintesis dapat terjadi. Oke. Ya, kita lanjutkan nomor 26. In photosynthesis, water, air itu bagaimana? Titik-titik ya. Must be present. Berarti sini katanya harus ada. Is produced in carbohydrates. Diproduksi dalam karbohidrat. Is stored in chemical energy, disimpan dalam bentuk energi kimia. Is diffused. Ini seharusnya ya harus ada ya maksudnya. 26 ya A jawabannya. Ya, 27. Which process is the opposite of photosynthesis? Proses apa yang menjadi maksudnya yang bertentangan dengan fotosintesis, yang berlawanan? Berarti kebalikan dari fotosintesis ya. Di sini ada decomposition, synthesization, diffusion, respirations atau equation. Nah,
27 ini kan berarti kebalikan dari fotosintesis, proses memasak di ya, proses memasak di pada daun ya. Oke, ini untuk menghasilkan ini ya. Nah, oke, berarti ini tidak, this exchange are the opposites of those that occur in respiration. Nah, berarti kira-kira jawabannya apa ini? Udah mulai jelas ya. Oke, berarti jawabannya adalah D ya. Ya, kebalikan dari respiration. Combinations of carbon dioxide and water to form sugar result in an excess of. Ini kombinasi percampuran antara karbon dioksida dan air untuk membentuk gula. Hasilnya itu ya, hasilnya itu an excess of, itu membutuhkan apa gitu ya, proses supaya ada kombinasi itu dia membutuhkan apa gitu ya, harus ada pengantaranya gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini dalam teksnya, di sini ya result. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Nah, dia di sini sudah jelas dia dalam menghasilkan karena ada bantuannya oksigen ya. Oke, sangat dibutuhkan oksigen. Oke, lanjut. The word store in paragraph 2 is closest meaning to, ya, jadi ini sama maknanya. Store ini sama maknanya dengan yang di bawah ini, tinggal kita pilih ya yang sesuai. Ada change itu dirubah, discover ditemukan, connected dihubungkan, attended dihadiri ya, saved itu diamankan, disimpan ya. Kira-kira jawaban yang benar adalah E ya, ini udah jelas ini ya. In photosynthesis energy from the sun is, dalam fotosintesis energi dari matahari itu diapain ya, sintesiskan kah atau change to chemical energy, dirubah menjadi energi kimia, store in the tree, apakah disimpan di dalam pohon, atau conducted from the xylem to leaves of the green plants. Oke, tentu saja ini ya dirubah menjadi energi kimia ya, inilah dari energi matahari dirubah menjadi energi kimia. Jadi itu sebenarnya aja energi yang tidak bisa ya selalu ini energi satu-satunya yang besar ya. Oke, nomor 31 kita lanjutkan dulu ya, kita selesaikan dulu ya. The word there in paragraph 2 refers to, there paragraph 2 mana ya, paragraph 2 ini ya, of reproducts of their composition ya, berarti 31 jawabnya adalah carbon dioxide and water ini ya. Oke, nomor 32 respiration, underline word ini closed meaning to ya, occur ya ini ya. 32 jawabannya adalah C, itu terjadi. Occur itu sama dengan juga artinya terjadi. Beside the manufacture of food or for plants, what is another benefit of, apa dari manfaat lain dari fotosintesis itu ya, tentu saja it maintains balance of gases in the atmosphere ya. Ya ini ya 33 ini ya. Nah, ini jawaban yang benar. Oke, demikianlah dulu untuk soal kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan